Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pin. Semangat. Nah ini udah dong, udah dong. Kayak ini. Semangat gue nih gila. Iya nggak bener. Sumpah gue. Semangat ya. Nah, lu tuh kan. Ini Kenapa nih? Lu bakso. Jangan lupa dong. Jadi bingung nih. Selamat datang di kenapa? Gue semangat nih tadi habis mau dorong nih mobil tank mogok. Gue semangatnya berisik Oh iya, jangan ya. Nah ya, selamat datang di podcast Sersan Horor. Seram Tapi santai. Oke. Kenapa jadi terbata-bata begini nih? Astaga, ya. Di episode ke 14 ya, seperti yang kalian lihat di judul, ini judulnya unik banget nih. Oke, judulnya apa sih Pin? Aku yakin kalian sudah sangat penasaran kenapa ini disebut kereta kencana ya maksudnya. Yo, Episode ke-14 ini kereta kencana. Keren. Ceritanya nanti siapa yang bawain? Itu aku. Ini Aku. Bangsul yang bawain ya ceritanya. Ini cerita langsung otentik dan pastinya asli Oke. dari salah satu teman Bangsul ya. Oke. Ini ceritanya di daerah Dua tempat ya. Ya. Padalarang, satu lagi di Portugal. Purwokerto lewat Tegal. Oh keren. Yoi. Keren banget, keren. Yoi. Purwokerto lewat Tegal ya. Oke. Ini daerah Tegal ya. Nanti Bangsul akan bawakan ceritanya dan itu ya seperti yang kalian lihat di title kita lah ya. Ceritanya itu. Jadi kalau bagi kalian yang penasaran langsung aja masuk ceritanya apa bagaimana? Langsung gue biasanya to the point. To the point. Jadi kayak gue udah nggak bisa lama nih gue kalau cerita tuh langsung dijebrokin gitu. Kayaknya semangat banget hari ini. Oke dong, yoi. Jadi, nah ini kalian pasti udah pada penasaran banget, jadi sorry banget kita hari ini nggak jelas. Kayaknya dari pertama nggak jelas. Dari pertama ya. Oh ini sorry ya, dari kemarin kita ini agak lambat Bangsul ya postingnya. Iya betul, mohon maaf ya. Agak kurang cepet ya nggak seperti biasanya kita karena kita lagi sibuk banget sih. Ini juga kita sempetin record. Iya lagi repot ya karena ada acara ini pembubaran PKI ya, jadi agak sibuk. Gak urusan sama kita. Nggak ada ya. Kayaknya PKI bubar juga aku belum lahir. Oh iya betul. Nah itu ya kita lagi agak hektik banget akhir-akhir ini belakangan. Jadi kita kemarin tuh uploadnya lama nih. Jadi buat kalian yang mungkin nungguin pede banget. Mungkin kalian nungguin ya gitu ya. Ini mana sih ini? Gue udah mumet nih, udah pengen dengerin yang serem-serem kan, udah pengen ada entertainment dikit, ternyata belum upload ya. Tapi sekarang udah mulai normal kan? Oh iya dong, nanti kita akan upload langsung nih, kita akan langsung normal karena kita sudah mulai santai Bangsul ya. Yoi. Untuk kedepannya ini beberapa minggu ke depan kita sudah mulai santai. Oke. Jadi kita bakal upload rutin seperti biasa dan lebih cepat. Ya ada ini juga ya, cerita juga udah mulai banyak ya. Iya, cerita yang kirim cerita juga sudah banyak, jadi kalian yang sudah kirim cerita itu terima kasih sekali. Oke, thank you guys. Akan kita bacakan di episode selanjutnya ya. Plug lu satu. Nah, so sweet banget dah. Berkat kalian nih kita sudah mulai menaiki tangga podcast ya Bangsul ya. Yoi. Terima kasih banyak. Langsung masuk aja cerita Bangsul ya. Langsung masuk. Aku yakin teman-teman udah penasaran banget nih Bangsul. Ceritanya akan dibawa oleh Bangsul seperti biasa 2 cerita. Highlight ada ditaruh di belakang. Langsung aja. Silakan. Setelah pesan-pesan berikut. Selamat mendengarkan. Balik lagi guys. Sama kita. Kita akan membawakan ceritanya dari Bangsul ya hari ini. Silakan Bangsul, mau yang mana dulu terserah. Jadi seperti biasa kalau untuk highlight kita taruh belakang dulu ya. Ini yang pembukanya dulu nih. Siap. Langsung aja Bangsul. Ya jadi ini temen ya, sebenarnya partner kerja juga ya. Jadi aku juga kenal sih. Kenal ya. Kenal. Ya tapi gue sebelumnya udah minta izin dulu sama yang punya cerita. Untuk namanya dia minta disamarin. Oh samarin ya? Ya dia minta disamarin namanya. Tapi dia request minta disamarin namanya Cepot. Benar. Kirain kok request namanya keren gitu ya. Jacob ya, Steve gitu. Cepot. Ya itu terserah dia lah ya. Sosok wayang nih, yang mukanya merah itu loh. Kasih. Cepot ya. Cepot ya. Nah jadi si Cepot ini dia pekerjaan itu kayak kontraktor gitu ya. Jadi desain interior, cuman dia bisa bikin untuk pameran juga, booth gitu ya. Nah jadi pop up store gitu. Betul. Gitu. Nah waktu itu gue ini ya lagi berkunjung ke daerah rumahnya itu, workshop ya ini ya, di daerah
Padalarang, Pin. Padalarang itu Bandung nih. Bandung. Jadi kalau keluar tol Pastur itu sebelum Pastur ada, mungkin kalau dari Bandung itu bisa 30 menit ya. Jadi keluar tol Pastur ke arah kesana tuh. Berarti pinggiran ya? Pinggiran. Tapi masih enak kok, hawanya masih sejuk karena di atas pegunungan gitu kan, keramaian ya. Nah ini cerita pertamanya ini dari workshopnya dia, yang itu luas banget tuh, luas. Pokoknya itu truk-truk gede juga masuk ya, bukan truk engkel ya, itu truk yang gede banget ukurannya. Yang gimana sih workshop itu ya? Workshop yang buat bikin gitu kayak bengkel gitu. Ya betul sekali kayak bengkel ya. Nah dia itu ini ya, ruang kerjanya itu ngeplong gitu, jadi gede. Ini ada buat motong kayu. Bisa dibayangin lah ya. Ada gergaji meja. Nah gitu betul. Alat-alat beratnya kayak gitulah. Nah ini kejadiannya gue waktu main ya, waktu itu gue kesana jam abis sholat asar kan, datang tuh deket. Nah gitu main, gue ketemu sama si Cepot. Nah, terus si Cepot sambil keliling-keliling tuh dia ngasih tahu. Nah jadi begitu kita masuk itu ada pintu gerbang gede ya, pintu gerbang gede. Nah terus ada manajemen office-nya satu. Nah terus sebelah manajemen office itu ada buat truk masuk ya sama mobil. Ya. Nah lalu di sebelah kanan, nah itu baru ada bilik-bilik kamar untuk tukang. Tukang buat tidur ya. Jadi ukurannya kecil kali ya, mungkin bisa setiap kamar itu 2x2 gitu masalah ya. Itu kalau lo tidur selonjoran itu kaki lo kena orang gitu. Jadi orang bisa kesandung kaki lo gitu. Jadi keluar kecil-kecil. Tapi dia bikinnya panjang gitu ya. Satu petak 2x2. Terus di-skat lagi 2x2 lagi. Jadi ada kelas-kelasnya ya. Nah, waktu itu kejadiannya sama ini ya, pekerja ya. Pekerja yang mengalaminya. Betul, ini pekerja yang ngalamin. Ya, sebetulnya namanya si Amin ya. Jadi si Amin waktu itu kebetulan teman-temannya lagi ada tugas lagi. Biasa Pin kalau tukang itu dia kerjanya misalnya lu ditugasin ke mana nih, daerah Bogor, itu ikut tukangnya sebagian. Mungkin kan waktu itu pekerjaannya ada 30. Nah itu 30 banyak itu mobile ya. Itu kemana aja disebar ya. Kadang ke Afghanistan, itu ke Irak. Ngapain nih sana? Ngapain Pak? Juga bingung. Ngapain? Pokoknya dipecah-pecah gitu ya. Bikin markas ya, bisa. Gitu. Serem banget. Interior perang dong ya. Nah, biasa dipecah gitu ya. Nah, ini kebetulan sebagian timnya ini lagi ada tugas di luar. Nah, dia yang timnya ini aku bayangin ya kalau misalkan kontraktor itu interior ke Afghanistan itu bikin markas nih. Bunker, tapi ada rak brosurnya. Ya, anjir. Jualan peluru ya. Rak brosur. Serem juga itu. Lanjut. Oke. Jadi tim itu dibagi dua ya. Kemungkinan satu lagi tugas ke Bogor. Mungkin 15 ya, setengahnya lagi, 15-nya lagi itu ada stay di workshop ya. Nah, kebetulan mereka kalau malam tuh katanya suka makan kan. Dia makan di daerah deket situ. Mungkin kalau jalan itu kalau mau keluar ke belok kanan Vin itu ke arah ini ya, perumahan gitu ya, dan itu sepi, nggak ada apa-apa ya. Gitu. Paling ada spot-spot yang rame kayak Indomaret gitu, tapi jaraknya jauh. Ya nanti kalau lo jalan kayaknya kanan kirinya itu ini loh, kayak tanaman padi. Sebelah lagi kirinya itu kebun gitu, hutan gitu. Berarti nggak terlalu semeraut banget ya? Nggak. Rame rumahnya. Pokoknya sepi. Workshopnya itu masuk ke dalam dari perumahan itu, lo akan kalau naik mobil itu dari perumahan itu ke workshop itu paling 3 menit ya, 3 menit lah. Tapi kalau jalan lumayan juga deg-degan karena jalanannya nggak bagus, hancur gitu ya. Kanan kirinya kayak padi, nah sebelah kirinya itu yang bikin ngeri itu pohon gede-gede, kebun gitu ya. Nah dia yang 15 orang ini kan stay di workshop kan. Mereka makan kalau belok ke kiri, nah itu rumah-rumah penduduk, ada tukang-tukangan gitu enggak. Kalau jalan lagi bisa 10 menitan lah, agak jauhan dikit. Nah ini kejadiannya si Amin ini kan ber-15 nih. Biasa kan mereka makan janjian tuh bareng. Biasa makan ada di satu warkop di situ ya. Nah, makan di situ kira-kira udah ini ya, makan malam, tapi makan malamnya agak telat, mungkin banyak kerjaan jadi mungkin jam 10-an, jam 11 mereka baru makan. Agak malam ya. Late dinner ya. Late dinner. Oke. Betul. Nah, udah makan itu ber-15 itu, nah si temennya si Amin sama satu lagi nih temannya lagi ya, itu udah senior juga, dia memutuskan untuk balik ke workshop ya. Karena kan di situ penuh ya, jadi nggak muat, jadi yang udah kelar boleh balik. Jadi
si Amin ini pegang kunci kan, pegang kunci, selak udah dibuka kan, ya dia masuk ke salah satu kamar biliknya itu. Gua nggak tahu bilik yang mana nih karena banyak ya. Banyak. Ya mungkin punya dia itu biliknya itu mungkin. Nah di setiap bilik itu jadi Vin ada jalanan kecil setapak ini ya. Terus dia ada jendela kayak jendela kupu-kupu gitu loh. Tiap bilik ada jendela aja. Udah ya. Mereka mungkin udah malam ya, mungkin satu persatu tidur balik semua ke workshop. Jadi si Amin sama berdua itu udah balik duluan ya. Mungkin udah tidur. Nah, yang 13 orang lagi mereka masih di ini kan, masih di warkop kan. Biasa nih kalau ini kan masih agak muda-muda nih, mungkin agak lama baliknya. Ya, mau nongkrong dulu ya. Betul, mungkin baliknya agak malam. Nah, ini kondisi si Pak Amin tidur di salah satu bilik situ. Nah, teman yang satu lagi yang udah agak senior, dia kamarnya nggak bareng sama Amin ya, dia di tempat bilik lain. Karena dia ruangannya agak lebih gede. Sepertinya dia tidurnya di yang manajemen office-nya itu, yang agak ruangan gede. Nah, si Amin tidur sendiri. Oh gitu. Iya, jadi pisah. Ya udah, itu kira-kira udah jam 11-an. Dia kalau ada lampu ya, tiap bilik itu ada lampu mungkin nggak terlalu terang ya. Lampu yang kayak biasa lah, yang redup-redup kayak kafe gitu kan. Nah, dia tidur. Untuk lampu yang di jalan itu dimatiin semua ya. Nah, dia cuman ada lampu ini apa namanya? Yang buat dia tuh yang di dalam, yang agak redup buat di biliknya itu ya. Lampu 5 watt lah ya. Iya, gitu. Redup banget lah. Pokoknya buat tidur tuh enak. Nah, ini si Amin apa koji ya? Cozy. Oh, koji. Ya, oke. Oke, seperti itu deh ya. Terus si Amin tidur ya. Itu udah jam 11-an ya, udah malam sih. Amin udah chill ini ya. Yo, ini udah PW dah ya. Udah mengawang-awang. Ya udah apa? Bersih-bersih ya kan, udah pakai daster. Ini Amin udah pakai toner. Anjir. Ini Amin apa bencong? Anjir, udah pakai sleeping mask ya. Oh, namanya Amina. Oh, Amina. Malam ya. Okay. Jadi si Amin pokoknya kontraktor. Oh iya. Jarang juga ini. Kontraktor ini nggak kuat ngontrak, jual beli motor gitu. Oh, keren. Ini kontraktor ya. Oh iya, oke. Ya, jadi begitulah. Jadi si Amin udah siap-siap mau bobo nih, udah rapih lah pokoknya ya, rambut di-roll. Udah dicatok ya. Oke. Bulu mata copotin. Bulu ketek extension. Anjir. Ini orang apa barongsai. Akhirnya si Amin udah siap tidur, dia biasa pakai sarungan ya. Karena kalau di situ cuaca makin malam itu dingin ya, karena deket perbukitan ya. Nah, apa namanya? Udah siap-siap mau tidur, kira-kira udah jam 11-an ya tadi ya. Nah, ini sampai jam 12 sejam itu biasa anak muda itu belum balik. Nah, jendela itu kan ada jendela kayak ini ya, kayak kupu-kupu gitu kan. Nah, dia pas tidur kira-kira udah sejam ya. Nah, itu udah mulai ada gangguan tuh. Pertama dia diketok jendelanya diginiin. Nah, kayak gini tuh. Katanya kan siapa sih ini, katanya mungkin anak-anak kali ya. Udah tetap sarungan aja lah, udahlah katanya. Udah kayak gitu, setengah jam lagi bunyi lagi, ketok lagi. Gitu. Tok udah 2 kali kan. Dia belum pulas itu ya? Ya kebangun karena lumayan kenceng kan. Gitu kenceng. Kebangun. Ya? Akhirnya dia buka jendela itu. Mungkin ada, dibilang mungkin ada nggak masuk, nggak dikunci kan, saya ngomong gitu. Udah dia tidur lagi, terus bunyi lagi sampai 3 kali ya. Setiap setengah jam itu udah mungkin udah setengah 1 ya, udah jam 1 karena tiap setengah jam. Akhirnya si Amin kesel, pintunya dibuka sama daun pintunya sama engsel-engsel. Jadi bongkar itu sama daun pintunya. Akhirnya posisi itu kesel banget tuh anjir. Kesel banget kayaknya anjir. Itu workshopnya nggak dibongkar sekali ya. Sama pintu pickup juga dibuka semua. Akhirnya nah posisi dia tidur Vin, ini bantalnya persis di atasnya itu jendela. Walah. Sengaja dibuka ya kan. Akhirnya udah 3 kali ganggu nih. Akhirnya udahlah dibuka, pintunya dibuka sama jendelanya dibuka, dia tidur. Nah posisi dia buka sarung lah. Posisi palanya keluar dari jendela. Di bawah jendela ya. Di bawah. Udah suara itu berhenti, udah nggak ada lagi. Nah pas dari buka itu 5 menit itu apa namanya? Di gini di kepalanya tuh diusap-usap gini, kayak ada rambut gitu. Sumpah rambut, lu. Beneran ada rambut gitu. Anjir Pak, tai banget. Ya terus dia gini kan, rambutnya kan pendek kan si Amin ini, terus diginiin. Rolan aku copot. Soplennya copot, ada di jidat pakai. Kan digini. Apaan sih ini? Panjang-panjang dia diusap-usap jidatnya kan.
Dia Dia masih merem nih ya? Masih merem. Anjir. Nah, gue gak suka nih. Terusin gak nih? Terusin. Nah, pas diginiin, pas dia mulai melek, diginiin diusap. Nah itu persis di atas dia tidur. Dari palanya tidur sama atas jendela kira-kira berapa ini ya? Paling cuma berapa puluh senti kan? Ya beberapa puluh senti lah. Itu bener ini sosok. Cewek. Iya. Cewek deket begini ya, cuman posisinya nongol dari jendela. Anjir. Semuanya hitam ya, rambutnya panjang, mukanya gosong gitu. Nah terus dia lihat jarak dekat, mungkin kalau dia tidur tangannya angkat tangan itu kena mukanya dia ya, itu dekat kan. Dia ngeliat begini langsung diem gitu. Kira-kira itu dia 1 menitan ya. Buset lama. Dia bilang pas udah lihat sosok itu cewek, rambutnya panjang kayak gosong gitu ya, mukanya kayak kebakar, angus, tapi bentuknya rambutnya panjang. Kenapa cewek kan rambutnya panjang ya? Kalau cowok mawang. Iya lagi. Nah udah keluar sosok itu kurang-kurang 1 menit ya, itu si Amin udah mulai napesnya ya. Napasnya udah ini ya, Senin Kemis gini. Wah pokoknya keringat dingin. Dia bilang dia udah nggak bisa bergerak tuh ya, dia kepaku kayak gitu ya. Nah katanya dia udah baca doa. Ini dia bukan ngimpi ya, ini asli ya. Ini asli karena dia kebangun 1 menit merasain kayak gitu. Nah hilangnya kenapa si rombongan itu pulang. Oh gitu. Iya, yang 13 orang itu pulang. Kalau nggak pulang muncul terus dong. Nggak tahu deh. Nah, udah rombongan itu pulang, dia lihat si Amin, dia ngelongok dari jendela ya. Begini, Min, udah tidur katanya. Kok nggak jawab katanya. Dia masih bengong tuh, dia dalam kondisi bengong kayak orang linglung gitu. Min. Kan orang Sunda. Kunaon katanya. Dia diem aja nggak ngomong, jadi mukanya kayak kosong gitu. Sumpah habis dari itu ya? Iya, terus hampir ditabuk-tabukin kan pipinya. Itu masih belum sadar, tapi melek nggak? Belum melek, dia kayak lemes. Karena jarak dekat gitu kan, terus ditabukin gitu. Berdarah. Tapi temen yang satu lagi yang pulang bareng dia nggak kenapa-napa ya? Kan beda tempat. Dia di manajemen office, nah dia di bilik-bilik kamar. Oke. Nah jadi rombongan itu datang, langsung Amin lemes tuh dia, pokoknya diapain aja dia tetap diam. Terus berapa jam kemudian ya, 1 jam lah, baru dikasih minum. Nah baru cerita katanya, tadi barusan dikasih lihat tuh cewek gosong rambutnya panjang. Gua tetap-tetapan deket, itu nggak jadian. Tetap-tetapan. Di mana katanya? Di sini tadi. Di sini katanya, dia ngelongok dari jendela. Karena sebelum dia nongol itu, gue pikir kalian datang ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok jendela minta bukain, ternyata nggak ada. Pas nongol ya itu sosoknya katanya. Ternyata bukan dia doang yang kayak gitu. Udah banyak pekerja-pekerja yang lihat sosok seperti itu. Jaraknya juga begitu persis sama persis. Udah banyak. Ya kadang-kadang nongolin kepala ya. Terus kadang-kadang juga dia masuk di ruangan itu, di biliknya kan sempit kan. Kayaknya sih tadi kalau menurut aku sih dia pas ketok-ketok si Pak Amin bukain soalnya. Bisa jadi. Ya makanya kalau nggak dibukain mungkin nggak apa-apa ya. Nggak juga sih, dia akan usaha terus buat dibukain ya. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi sosoknya iseng emang, di workshop ini emang suka iseng nih. Kadang-kadang nih ya jam 2 jam 3 pagi tuh itu mesin potong kayu nyala. Gitu. Bahaya banget. Tapi mesinnya mati, cuman suaranya doang. Sapir suaranya doang. kan ada tukang kadang-kadang kan udah sewot kan, dia tuh suka kesel kan. Bunyi lagi tidur bunyi, dia diambil ember disambit cuy. Tumpak berhenti tuh. Udah tidur lagi. Pokoknya string itu bergerak pokoknya alat-alat potong bergerak sendiri. Kayak poltergeist gitu ya. Ya betul, pokoknya gangguan. Kadang-kadang ntar pintu diketok gitu. Jadi kalau orang lama di situ nggak pernah mau dia tinggal sendirian. Oh udah tahu ya. Si Amin mungkin orang baru ya. Berdua yang seniornya di manajemen office. Jadi pisah tempat. Nah itu gangguan di workshop, dan sekarang pun masih kayak gitu, gangguannya banyak gitu. Masih sosoknya kata sih yang banyak di situ ini ya, ada kuntilanak, terus yang cewek yang gosong itu sama nenek-nenek.
Itu ada 3 sosok di situ yang selalu gangguin yang kerja. Yang pionirnya di situ ya. Itu yang sering keluar itu yang cewek gosong itu. Yang rambutnya panjang itu. Anjir. Ya sih, gua tuh main ke sana ya. Padahal datangnya siang loh. Tapi udah berasa gimana gitu. Biasa kalau emang tempat ada kayaknya ngap aja gitu, Bu. Apa kayak berasa aku 3 tahun. Betul. Rasanya nggak enak pokoknya kita. Kayak lembab gitu, anginnya juga nggak enak. Paham. Itu ya Bang Sul ya, workshop ya. Ya ini si itu Bang Sul diceritain Pak Amin yang sendiri apa? Nggak, ini sama si Cepot. Sama si itu Cepotnya. Iya, dan katanya sih si itu udah si resign deh si Aminnya. Resign? Betul. Masa iya gara-gara itu ya? Nggak tahu juga. Bukan gara-gara itu juga sih. Mungkin ada, tapi udah nggak di situ sekarang dia. Gue setiap lagi pameran tuh kadang ketemu si itu kan nyari, dia udah nggak ada, katanya udah resign, mungkin dia jadi tempat lain. Iya. Set. Oke. Itu sih kerja di situ gaji 20 miliar gue juga mau. Anjir. 20 miliar. Iya sih, itu mikir sih. Nah itu sebenarnya yang serem itu karena deket banget Bang Sul ya. Sama kayak ipar gue. Kalau Bang Sul udah lagi merem gitu tiba-tiba ada berasa rambut gitu melek nggak? Iya, gue sih langsung ambil sisir pakai pomade. Anjir. Pasti berasa sih orang kena mata. Tapi jidat gitu. Matanya Bang Sul berani melek nggak? Kayak gitu. Mau nggak mau. Mau melek. Dia pas melek, cakep bener. Iya cakep juga. Tuh, ngeri sih itu sih, gila. Nah itu cerita pertama Mas Sul ya. Ya di daerah ini ya, Padalarang. Padalarang Bandung. Padalarang tahu coba cari lah. Mungkin Padalarang tuh daerahnya tuh masih kan kata masuk pinggiran Bandung. Pinggiran itu sebelah barat apa sebelah timur tuh? Di sebelah mau ke arah Jawa Tengah apa ke arah Jakarta? Enggak. Masih di Jawa Barat. Jadi berarti enggak dia arahnya ke arah perbatasan. Arah ke Bandung. Arah ke Bandung. Jadi lo lewat Cipularang nih. Nanti kan keluar tuh. Nanti ada Polpaster. Nah, itu dari Paster ada tuh paling 30 menit dari Bandung, ada tulisannya Padalarang. Oke. Iya. Tuh apa namanya, Padalarang ya, mau ngapain aja nggak boleh karena Padalarang. Dilarang. Iya, siap. Nah itu mungkin kalau teman-teman yang tinggal di daerah situ ya mungkin bisa dikonfirmasi nih emang daerahnya situ angker apa gimana sih? Tapi emang kayaknya workshopnya yang emang ini angker kok, di bentuknya gede gitu ya, kayak mungkin banyak ruangan-ruangan yang kosong atau. Jadi kalau gue lihat di Pin ya, ini workshopnya itu di tengah sawah gitu, nggak di tengah sih, jadi di pinggir nih. Ini workshop itu belakang itu udah sawah-sawah, hamparan tanah kosong gitu, depannya masih kayak ada kebun-kebun. Tapi gitu. Tanahnya tuh berundak-undak naik turun gitu nggak sih? Pendataran? Enggak, datar ya? Datar aja. Cuma ya kosong aja kesannya. Iya, betul. Karena emang sering gangguan di workshop tuh gue kadang-kadang Ton mau nginep gak sini? Enggak gitu. Karena gue ditawarin, gak mau gue, udah gak enak banget aja di kamarnya Pak Amin tuh gitu. Anjir. Aduh, oke gue mah. Nah itu tuh. Nah ini itu cerita pertama nih Bang Sul. Iya. Nah cerita kedua ini apa? Ada ini nggak? Nggak ada hubungannya sama yang di sini ya, Padalarang. Oh nggak ada ya. Jadi cuma aku taunya ini orangnya yang ceritain sama ya. Sama. Cuma nggak ada hubungannya. Nggak ada. Jadi ya. Ini langsung masuk aja nih. Langsung masuk aja. Cerita highlight ya. Iya betul. Maksudnya nah, kereta kencana nih ya. Iya kereta kencana ya. Langsung aja masuk. Oke. Nah jadi si Cepot ini dia sebenarnya bukan ini ya, bukan orang Sunda. Oh Cepot bukan orang Sunda ya? Dia aslinya orang Tegal. Oh Jawa Tengah. Betul. Cuma migrasi ke Bandung. Betul. Jadi dia tapi bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Kalbu, jadi DJ. bisa ngomong lama. Berarti dia tuh ini ya, kalau nama daerahnya Bandung Woso ya. Bandung Woso. Kan campuran. Oh iya benar. Jawa Barat Jawa Tengah. Jawa sama Sunda, Bandung Woso. Benar juga ya. Benar. Ya nah, jadi gue juga pikirnya gitu Vin, karena dialek dia kalau ngomong tuh Sundanya kental banget nih. Ternyata dia bukan orang Sunda, bukan orang ini Bandung, jadi Jawa, ya. Orang Tegal ternyata. Nah jadi ceritanya ada di rumah bapaknya di Tegal. Nah itu ini kejadiannya sebelum kejadian Pak Amin apa sudah? Ini sebelumnya kayak. Ini zaman dulu. Ke belakangnya lagi, tapi udah agak modern juga sih. Oh oke. Ya jadi masih nggak terlalu lama lah. Nah jadi rumahnya si Cepot ini dia dekat salah satu makam, namanya makam Mbah Procot dibilangnya. Buset. Oke. Namanya lucu banget. Mbah Procot ya. Mbah Procot.
Kalau nama Jawanya makam Ki Kusumo apa Ki Darmo, pokoknya di daerah Tegal. Dekat bapaknya. Jadi rumahnya dia, jalanan gede, seberang itu udah makam Mbah Procot. Okay. Nah di situ. Nah jadi si Cepot ini dia kalau ngambil tukang tuh dari Tegal, dari rumahnya dia ternyata. Betul. Dari tanah kelahirannya. Ya betul. Jadi ditanya nih mau kerja nggak? Nah, kalau mau ada di sana di daerah Padalarang, Bandung. Biasanya dia ngambil dari situ. Nah ada satu ketika. Mungkin kenal kali. Betul. Jadi mungkin teman main kali atau siapa gitu kan. Mau diajak kerja di Bandung. Ya. Nah terus singkat cerita dia udah dapet 2 orang dari Tegal. Mungkin rumahnya agak jauh dari rumah dia. Nah terus mungkin kebetulan si Cepot ini lagi main ke rumah bapaknya dan nanya, dan ini ada 2 orang mau kerja di Bandung, jadi harus nginep semalam dulu di sini. Ya, nah terus si bapaknya Cepot bilang nih, jadi dia tidur ada kamarnya ada banyak semua, tapi biasanya kalau yang nginep tidur di ruang tamu, ruang tamunya gede, biasanya buat kumpul keluarga di situ. Dia cuma ambil bantal ya atau gelar kasur di situ lah. Nah ini bapaknya si Cepot ini bilang, Mas nanti kalau malam ya jam 12 ke atas ya, nanti kalau dengar suara kereta kuda jangan keluar ya. Sumpah. Ya. Anjir, aku sih nggak jadi nginep sih kalau diperingatin begitu. Terus si masnya ketawa-ketawa, mana ada pak kuda malam kereta kuda jam segitu. Ya pokoknya jangan keluar aja. Ini nggak ngerti ya maksudnya. Iya. Sebenarnya itu attention ya, itu nggak boleh bercandain. Dan emang bener nyata kan. Kata dia, emang kenapa pak? Sempat nanya gitu. Udah pokoknya jangan keluar aja. Ya udah. Dia nurut tuh ya, itu nggak kejadian apa ya. Nah besoknya baru diceritain ke si emasnya itu. Tahu nggak mas, kenapa saya bilang kalau ada kereta jangan keluar. Karena ini bukan kejadian sih, ini warga sekitar ya katanya. Dia dengar suara itu, dia ngikutin, dan dibawa, dan mati. Sampai sekarang nggak ketahuan jasadnya di mana, dibawa, naik ke kereta itu. Nah kebetulan si bapaknya Cepot ini dia ada punya keturunan juga ya. Keturunan sakti ya. Keluarganya ada keturunan gitu, cuman ya gitulah, adalah katanya dia mungkin kayak ini ya, habis sholat atau gimana berdoa gitu. Nah dia ketemu tuh sosoknya. Kira-kira ketika suara itu keluar, yang kuda itu keluar, karena kan dia udah hafal jam berapanya dia keluar. Dia keluar tuh dari rumah. Nah dari rumah langsung dia lihat sosoknya itu bener kereta kencana, ada kudanya warnanya putih. Kudanya 4 mungkin ya. Kereta kencana tuh mungkin kalau kalian yang nggak tahu gitu ya, kereta kencana ya sebenarnya pasti tahu sih, cuma kereta kencana tuh yang kayak kereta Cinderella tuh. Betul, tapi kalau lebih jelasnya lagi Vin, kalau nonton mau ngambil Sangsaka Merah Putih dari Monas, itu kereta kencana tuh. Oh iya. Nah itu ada keretanya kayak gitu, kuda kavaleri yang gede-gede. Itu pokoknya kalau yang nonton ini ya buat acara 17-an biasanya kan mau ambil bendera asli kita tuh. Nah itu diambilnya pakai kereta kencana. Kayak gitu persis. Nah ini Pak ini ngelihat tik tuh kan keluar tuh, pokoknya dilihat persis berhenti, kayaknya dia komunikasi ya, cuman dari bapaknya si Cepot itu berdiri depan pintu. Nah si kereta itu berhenti, cuman dia nggak masuk ya. Tapi dia bisa terawang di dalamnya itu ada putrinya gitu ya. Lengkap dengan baju kebesarannya. Zaman dulu punya. Betul. Nah, dia nggak sempat nanya kenapa diambil, kenapa gini. Pokoknya dia cuma lihat sosoknya yang di dalam kereta itu. Dan ada kusirnya di depan. Dia mungkin ngelihat dengan mata batin kali ya. Karena nggak mungkin disamperin lah. Betul. Hilang tuh bapaknya juga. Nah, udah cuma ngelihat sosoknya si putri dengan kereta kencana dan kusirnya, dia hilangnya persis di makam Mbah Procot. Hilangnya di situ. Nah, nggak tahu kenapa sejarahnya gimana, dia juga nggak tahu karena dia bukan orang lama di situ ya. Dia juga orang pindahan juga. Nah, pokoknya hilangnya jadi pintu makamnya gitu, kalau dari rumahnya dia jalanan baru makam, ternyata pintu masuk itu dari sana, dari muter ke sana, agak muter ke belakang dikit. Tapi Mbah Procot tuh tokoh sejarah ya? Kayaknya sih orang penting juga di Tegal ya. Makamnya jadi dikeramatkan di situ. Nah,
itunya hilangnya di situ ya. Kereta kencananya, pokoknya arahnya ke arah situ. Arah makam Mbak Proto langsung hilang. Iya, langsung hilang. Dengan ciri khasnya kuda jalan kretek dan roda delmannya. Ketoprak gitu. Nggak sukitep lagi. Sukitep. Bisa juga. Bisa juga ya. Enak juga. Nah terus ada jadi di sekitar dekat makam Mbah Proco tuh Pin ada tanah kosong ya. Ini sebelum masuk area pemakaman ya ada. Itu katanya si Cepot ada satu orang mau bangun rumah di sekitaran situ. Sampai sekarang nggak kebangun-bangun. Kenapa? Dan yang bangun itu meninggal semua orang satu persatu. Gua nggak tahu. Pokoknya dia nggak jelasin. Dia mau bangun satu bangunan sampai sekarang gua ditunjukin di Google Map ini ada satu rumah nih. Sampai sekarang katanya belum jadi itu tahun. Iya. Kenapa bang? Kenapa pot katanya? Nggak tahu. Pokoknya gagal aja. Sampai sekarang jadi udah kebangun dikit ya, tapi belum sempurna bentuk bangunan. Itu ntar sakit meninggal, ganti orang lagi sakit meninggal. Begitu terus. Anjir. Iya. Pokoknya begitu terus sampai Avenger buka cabang di Cikarang. Goblok. Nggak kelar-kelar. Ngerti. Jadi kayak apa? Tapi itu mah udah mesti harus dicurigain sih. Kok sakit mulu anjir. Akhirnya emang kayaknya bertuah deh itu. Avenger Cikarang gitu. Iya. Kayaknya bertuah Pin, makanya makan korban. Sampai sekarang udah nggak kebangun apa-apa. Tapi kalau misalkan harusnya ya, yang enaknya sih ya udah ambil korban harusnya pembangunan lancar ya. Betul. Tapi ini kebalik ambil doang ya. Ambil juga itu tetap nggak kebangun. Tetap nggak kebangun. Gue pikir mungkin bukan ini juga karena itu banyak juga tempat keramat di situ. Mungkin bukan kereta kencana doang karena ada sosok-sosok banyak di situ. Dimana kalau tempat keramat itu pasti penunggunya nggak satu kan. Benar. Pasti ada ribuan. Tapi pasti ada rajanya gitu. Biasanya kayak gitu kan. Apa ada kastanya lah ya. Pasti. Ada hierarkinya. Betul. Tapi kalau udah nyulik dan ngambil ruh itu kayaknya udah tinggi kali. Tinggi tuh. Pengen nyulik gitu sama itu nggak ketemu lagi. Ada satu warga di situ pernah keculik nggak ketemu sampai sekarang. Nggak tahu mungkin di sana dijadiin apa gitu. Ya bisa gitu tuh. Ya pokoknya tentara. Betul. Jam nongolnya itu jam 12-an gitu. Apalagi kalau sepi keluar dia. Mungkin orang penasaran loh ya. Coba lo dengerin dah. Apaan tuh? Gitu. Iya. Tapi ya aneh lah, malam kereta kencana. Mata malam ada mau usar motor ya iya malam-malam. Iya. Kereta kencana aneh anjir. Makanya. Iseng gitu. Mungkin kayak terhipnotis kali maksud. Bisa jadi. Pokoknya bapaknya Cepet bilang ada suara kereta kuda jangan keluar. Udah cuma ngomong gitu. Intinya jadi orang jangan kepo lah ya. Nah itu dia. Bahaya tuh. Iya. Aduh. Itu masalah cuma satu yang diculik ya. Satu. Ya, yang kita tahu sih cuma satu ya. Kalau dia keluar dua sama dia kali itu. Oh iya. Kalau dia nggak dengerin, begitu nginep bapaknya langsung wanti-wanti udah itu yang dikasih tahu. Jadi kalau kita ngomongin keluarga ini emang agak unik Pin. Jadi tapi nurun nggak itu kemampuan bapaknya Cepot? Si bapaknya Cepot dia nggak didalemin, dia lebih ke pilihnya ke agama, ke religi. Oh iya. Kayak barang-barang pusaka gitu. Kadang-kadang nih nurun ke anaknya yang nomor dia kan ada berempat saudara apa 5 gitu. Ada salah satu keluarga si Cepot ini cewek. Dia IndiHome ya. IndiHome ya. Iya betul. Kadang-kadang nih mereka lagi ngumpul di rumah siapa gitu lah yang ngumpul kan. Nah terus si itunya bilang jangan lewat situ ya katanya. Emang apa itu ada cewek di situ? Ternyata ada Kunti. Kunti mau lewat. Dia cuma ngomong gitu. Nah terus pernah nih si kakaknya Cepot bilang ini, kalau bisa jalannya ntar aja bisa nggak? Jangan sekarang. Salah satu keluarganya tuh ngeyel. Adiknya apa siapa gitu jalan. Tahu nggak kenapa? Tabrakan. Anjir. Tapi nggak mati kan? Enggak. Tapi lumayan parah katanya, patah-patah tulang gitu, udah ditabrak mobil gitu. Jadi kayak dia bisa tahu gitu, mungkin ada terjadi mobil. Iya, bilang jangan bisa nggak kata jalannya, kekeh kan, udah. Siapa namanya gue lupa mbak siapa gitu, dia emang agak sakti dikit. Kalau si Cepot nggak dilatih ya? Nggak sih, kadang ya, ini jadi cerita juga nih si Cepot sering juga digangguin di ini ya, kan dari workshop tuh. Ke rumahnya dia kalau naik mobil paling bisa 20 menit lah. Ya karena dia di atas bukit rumahnya tuh. Okay. Dia harus turun ke workshop. Nah, dia sekarang ini ya dulu ini rumah yang lama dulu nih si Cepot nih. Ini ceritanya udah berapa bulan, mungkin berapa tahun yang lalu waktu gue masih pertama kali kenal itu dan cerita gitu.
kadang-kadang nih lo tau kan kalau kontraktor tuh kerjanya malam, dia mungkin ide-idenya produktifnya mungkin keluarnya pas malam. Dia lagi kerjain waktu itu posisi rumahnya dia di lantai 2. Jadi tempat ruang kerja itu kan ada meja gambar ya kan, ada laptopnya. Nah dia arah depannya itu ada garasinya ya. Jadi si Cepot nih lagi kerja nih, lagi ngasih gambar, itu di depan pagarnya ada sosok diri ya. Di depan pagar itu katanya cewek, tingginya bisa 3 meteran, itu kuntilanak tapi putih ya. Tinggi banget. Dia lagi lantai 2 ya. Jadi lagi nulis karena kan kelihatan. Dia kan ada apa namanya? Emang posisi kerjanya dia mejanya menghadap ke arah pagar itu di bawah. Dia udah lihat tuh. Loh. Kok ada begitu? Dia nggak panik dia tetap kerja. Katanya. Dia malah ngomong nih, anjing gue lagi kerja masih digodain katanya. Brengsek gitu, dia ngomong pakai bahasa Jawa. Gini. Udah dia diemin aja, dia malah bakar rokok terus diliatin gini. Nggak lama dia hilang. Nah terus udah dari rumah yang lama digodain, dia pindah lagi ke rumah, dari kalau rumah lama ke rumah baru 15 menitan agak naik lagi ke atas bukit. Nah itu digodain juga cuy. Iya, yang si daerah situ juga sih. Dia lagi sholat nih, kan. Allah Akbar. Tahu lagi mau mulai Allah Akbar gitu, apa namanya? Lampunya cuy dimatiin, diketek, terus gini. Tapi bunyi cetek ya? Bunyi cetekan bunyi. Orang cetekannya ada di belakang pintu kan bunyi. Dia sholatnya nggak jadi tuh, udah dimatiin kan. Terus dinyalain lagi tuh, pas udah mau sholat lagi dinyalain lagi lampunya. Dimatiin lagi ya? Iya nyalain dimatiin, terus dia ngomong kayak bahasa Jawa, intinya tantangin. Lu kalau bisa nyopotin tuh bohlam, gue pindah dari sini. Dia pakai bahasa Jawa ngomongnya. Bohlamnya maksudnya dicopotin, dicabut gitu. Udah akhirnya nggak mati lagi lampunya. Dia udah baca doa udah pasti ngomong pakai bahasa Jawa, dia nggak takut dia. Orangnya cuek, berani gitu kan. Nah terus kadang-kadang gini Pin, dia lagi di rumah baru nih kan, rumahnya dia tuh masuk begitu ruang tamu depan, ada ruang tamu depan ya. Terus kamarnya dia, terus rumahnya lumayan gede sih. Jadi dari pintu kamar 1 ke pintu kamar 2 ini ada pintu tol di tengahnya. Buset. Rumahnya gede bener. Anjir. Pintu tol Selipi 3. Buckingham Palace kali. Anjir Buckingham Palace anjir. Aduh. Jadi rumahnya gede dan isinya di mana kucing. Kucing. Jadi gua kalau rumahnya tuh kucingnya ada kali 10-an ya. Anjir. Ada dikandangin semua tapi. Nah, posisi dapurnya itu di belakang Pin. Nah, jadi si Cepot ini ya, waktu itu kondisinya dia ini ya, kira-kira malam dia habis mandi. Nah, dia ini dong, apa namanya? Habis dari workshop ya. Istrinya lagi di kamar anaknya. Nah, dia keluar lagi mau bikin kopi, mau nonton TV kan. Pas lagi ngaduk teh itu, ngaduk kopi itu, isinya lagi duduk di ruang tamu nonton TV. Kan dia biasa kan dipanggilnya sayang. Kok diem aja kan? Salam bebekku. Oh iya. Gini banget. Panggilnya sayang dia. Yang ngapain sih tuh? Diem aja ngaduk. Kok kagak bergerak kan? Diem aja kan? Yang ngapain katanya? Diem aja. Udah akhirnya disamperin. Hilang cuy. Hilangnya begitu aja. Cep gitu. Sep begitu kayak ketiup angin gitu. Si anjing kata gini. Gue digodain lagi udah pindah rumah katanya gitu. Tapi jadi istrinya loh. Iya, istrinya di kamar tidur sama anaknya. Dan kan pintunya kan ini kan kebuka kan. Pas diinget, lah bini gue di situ ternyata kan. Pas lagi duduk totong hilang, dia tetap duduk. Padahal manggil dia. Iya manggil yang diam aja. Ya udah si Cepot tetap duduk. Pas lagi mau ngeliat ke kanan lah, bini gue di kamar. Baru itu si anjing katanya. Dia nggak takut ya? Nggak takut, dia nggak takut dia beneran. Cuek dia orangnya. Jadi nggak tahu ya. Kayaknya emang keturun, cuman si Cepot ini tadi cerita lagi ya. Panjang lagi nih. Jadi si Cepot itu kayak dikasih ini ya. Gak tahu ya, mungkin kata jadi omnya si bapaknya punya adik, dia didalemin tapi ya ilmu itunya didalemin. Nah, berarti pamannya pamannya si Cepot dikasih satu kantong hitam gitu. Nah gue dikasih lihat tuh, nih Ton mau lihat nggak katanya, ini sebenarnya gue nggak percaya sama gini-ginian nih,
Dia langsung kasih lihat ya? Kasih lihat, gue nggak enak sama om gue katanya. Itu kulit badak dibilang. Kulit badak? Ya, kulit badak katanya. Apaan tuh? Pot, ini kulit badak nih Ton katanya. Gini, tapi lu sholat, ya gue mau sholat aja bodo amat. Ini gue emang gak enak aja sama om gue. Dulu pernah dibuang Pin. Apaan sih nih buang? Larinya balik ke omnya lagi. Lu mau dibuang di mana aja? Kulit badaknya balik ke omnya tadi. Lu mau buang di Bandung, di Bogor nih, balik ke omnya. Terus omnya laporan. Pot, itu kok dibuang-buang sih? Kok dia tahu dalam hati. Ini balik lagi ke saya katanya. Ini mau apa enggak katanya? Nih ambil. Itu udah 3 kali dibuang ya. Dan baliknya ke omnya lagi. Omnya udah pasti tahu. Itu ditaruh di dompet sama dia, bentuknya bulat gitu. Tapi kulit badak nih, warnanya coklat. Masih ada di dompetnya. Mungkin gara-gara itu juga kali ya salah satunya. Menjaga dia kali. Bisa juga. Tapi emang orangnya berani sih, gue bilang nggak perlu pakai gituan. Iya. Gimana macam-macam lo, orang tukang nih lo bawa gergaji mesin lo. Bisa dimutilasi sama dia. Dia emang nyalinya emang gede sih gue akuin. Orangnya kecil kayak gitu, tapi Monas aja diomelin rubuh. Buset. Galak deh. Gak takut sama siapa aja. Gak takut dia, gak takut. Takutnya sama kecoa. Serem. Kocak banget aja. Pokoknya emang ini sih unik juga sih nih keluarga ini ya. Tapi ada yang nggak di dalam. Tapi dari sesila dari bapaknya, yang dari bapaknya itu nggak ada yang didalemin. Cuma yang dari kakaknya datang begitu aja. Dan indigo aja sih yang kakaknya ini ya. Jadi bisa lihat ke depan. Bisa lihat ke masa depan gitu ya misalnya. Ke belakang juga bisa nggak sih? Nggak tahu deh, mungkin itu bisa dilatih lagi ya. Mungkin. Ya begitu guys ya. Cerita dari teman gue si Cepot. Kereta Kencana tuh ya. Kereta Kencana. Terus si Cepot ini sih emang masih ada nggak? Dia bilang dia masih ada bilang nggak? Masih ada cerita yang lain gitu? Banyak dia bilang banyak yang apa cerita-cerita lain. Cuman karena sibuk dia kan. Oh iya, jadi nggak bisa nulis. Iya dia lagi ada satu proyek katanya. Bangun mall di tengah laut. Tapi nggak pakai fondasi ya? Gitu aja. Nah itu ya teman-teman nih ceritanya itu dari Cepot ya, Cepot dari Bandung. Nah itu teman-teman kita juga sih. Betul. Kevin juga kenal ya. Kenal cuma belum pernah ketemu langsung orangnya. Orangnya unik. Kenapa unik itu ya? Jarang itu ya. Jarang pakai tangan panjang. Oh pakai tangan pendek. Tangan pendek mulu dia. Kayak ini yang kayak Bob. Iya. Bob Sabrina. Bob Sadino. Nah itu ya teman-teman ya. Gimana tuh ceritanya menurut kalian tuh? Itu sih menurut aku sih lebih serem yang pertama sih. Iya. Yang si Pak Amin ya. Itu serem sih. Itu. Nah itu nanti kira-kira aku lupa deh Bang Sul, nanti kayaknya ada mau bacain cerita dari si Cepot lagi ya? Bukan ya? Bukan Cepot. Oh bukan Cepot ya? Oke. Nanti itu di next episode ya. Nanti ada cerita juga bagus tuh. Pin, misalnya kita nih mau survei nih, misalnya mau ke workshop, itu masih ada tempatnya kok. Kalau mau, gitu. Lu aja tapi. Gitu dong. Mau coba nginep di situ. Di kamar Pak Amin ya. Di kamar bilik-bilik itu. Anjir tai banget. Tapi masih ada ya? Masih ada semua. Masih ada semua komplit. Aduh, udah gue malas nih. Pak Amin aja nggak ada ya? Pak Amin udah nggak ada. Nggak ada. Nah itu ya teman-teman ya cerita untuk episode ke-14 ini Kereta Kencana. Kereta Kencana dan apa tadi? Pala dari jendela. Iya betul. Sosok angus gitu. Iya serem banget itu gila. Malah highlightnya menurut aku nggak terlalu ya, karena itu lebih ke bukan legenda sih, itu lebih ke fenomena dekat situ karena ada kuburan siapa tadi? Mbah Procot. Mbah Procot itu sih. Cuma yang lebih tampak jelas itu kan yang pertama tuh, Pak Amin. Itu jaraknya dekat banget ya. Buset tuh. Kayak ipar gua. Iya. Cuman ini sosoknya angus aja. Cuman jarak satu tangan ke atas ini sejengkal gini kali ya. Itu. Nah itu ya teman-teman untuk episode ke-14 di situ aja. Dan seperti biasa bagi kalian yang menginginkan cerita horor, pengalaman horor kalian jangan disembunyi-sembunyiin. Kirim. Bagi aja ke kita akan bagiin ke pendengar yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan ketegangan yang kalian rasakan. Nah itu ya. Bisa kirim ke sersanhoror@gmail.com, sersanhoror@gmail.com, R-nya 1. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah kirim ya. Ini banyak nih Bang sudah kirim. Banyak banget. Mantap. Ada yang satu orang kirimnya tuh banyak gitu berkali-kali ya. Betul. Apa langganan lah istilahnya. Vendor. Iya, nah itu juga kita senang banget karena kita sudah meraih cukup banyak pendengar Bang Sul ya. Betul. Pemula-pemula banyak ya. Betul, pendengar baru ya. Selamat datang, selamat bergabung dan untuk pendengar setia kita. Terima kasih. Aduh. Kalian tuh sangat luar biasa sekali. Itu luar biasa. Enggak di YouTube, enggak di Spotify ya.
Kita seperti biasa kita tersedia di Spotify, Anchor FM, di Kaskus Podcast, dan di Penyu FM. Nah itu kalian cari aja tuh pasti ada kita deh. Setiap platform ada sih, kalau setiap platform podcast ya maksudnya. Dan kita ada di YouTube juga ya, itu yang penting tuh. Nah, itu buat asupan kalian, asupan video. Gitu. Kita ada visual, di Night Vision visual TV. Ya. Baru satu episode sih Bang Sule. Night Vision TV itu kita mengekspor tempat-tempat yang bisa dibilang merinding ya, mungkin membuat merinding. Betul, creepy tempat-tempat creepy itu, tempat-tempat yang gelap-gelap gitu, pojok-pojokan. Itu kita di situ. Lumut WC. Nah itu ya, itu teman-teman bisa dicariin Night Vision TV, bukan Sersan Horror FM ya. Sersan Horror kita juga ada di YouTube, cuma kita itu upload ulang sih. Upload episode kita ulang. Diulang lagi. Nah kita kalau kalian juga boleh subscribe dua-duanya, Sersan Horror FM dan Night Vision TV. Cakep. Cuma beda kontennya aja. Ya. Nah itu ya. Terima kasih sekali yang sudah mendengarkan episode 14 ini. Sampai ketemu di episode 15. Nggak usah spoiler dulu ya. Jangan. Jangan. Oke. Selamat ketemu di episode 15. Selamat malam. Assalamualaikum.